Tes, tes, 1, 2, 3. Assalamualaikum. Hai guys, welcome back to our channel The Hasan Video. Kali ini saya akan meneruskan pembuatan keripik kaca. Jadi kemarin itu kan sudah kami bagikan resep membuat keripik kaca original. So, sekarang lanjut membuat keripik kaca bumbu basah dan bumbu kering. Nah, ini dia tampilannya. Keripik kaca dengan bumbu kering dan bumbu basah. Oke guys, sekarang saya cicip dulu ya. Walaupun kriuknya itu kres, tapi renyahnya itu empuk, enggak yang keras gitu. Pastinya anak-anak juga suka dan cocok untuk ide usaha rumahan. Oke, I bet you been curious to know how to make it. Just check it out. Eits, tunggu dulu. Buat kalian yang belum subscribe channel kami, The Hasan Video, jangan lupa di subscribe dulu ya. Thank you so much for having subscribed us, and let's get started on today's lesson. Bahan dan cara membuat. 250 gram keripik kaca siap olah. Jadi ini keripik kacanya itu sudah matang ya guys. Untuk mematangkannya itu bisa menggunakan oven atau jika ditumis dengan wajan biasa seperti ini juga bisa. Sementara untuk pembuatan keripik kacanya ini, tutorialnya itu sudah kami bagikan lengkap di video sebelumnya ya. Link silahkan cek di deskripsi video ini. Catat. Selanjutnya kita siapkan untuk bumbu basahnya. Untuk bumbu yang dihaluskan, bahan yang dibutuhkan yaitu 5 buah cabai merah besar, buang biji atau diganti dengan cabai merah keriting juga boleh. 3 buah cabai rawit merah sesuai selera. Jika tidak suka pedas, cabai rawit ini boleh dilewatkan ya. 5 siung bawang putih dan 5 siung bawang merah. Ini karena nanti kan akan saya haluskan dengan menggunakan chopper. Jadi agar lebih maksimal, saya siapkan juga 50 ml atau sekitar 4-5 sendok makan minyak goreng. Oke, haluskan dengan chopper atau blender dengan tingkat kelembutan sesuai selera. Sisihkan. Kemudian kita siapkan juga untuk bumbu lainnya yaitu 1 sendok teh kaldu bubuk, setengah sendok teh garam halus, 5 lembar daun jeruk purut, goreng kering, dan remuk halus. Lalu 1/4 sendok teh kencur bubuk. Jadi untuk kencurnya ini emang jangan banyak-banyak karena jika kebanyakan sedikit saja nantinya itu jadi rawan langur dan pahit. Catat. 1 sendok teh gula halus atau diganti dengan gula pasir juga boleh. Oke guys. Jika semua bahan sudah siap, sekarang waktunya dieksekusi. Panaskan wajan atau teflon anti lengket. Tumis bumbu yang sudah di blender dengan minyak tadi. By the way, ini saya sengaja menggunakan teflon kecil untuk menumis bumbu karena wajan besar yang saya punya itu rawan lengket sehingga bumbunya itu jadi cepat gosong jika menggunakan wajan tersebut. Nah, ini ditumis hingga bumbu benar-benar layu dan harum. Tumis dengan api kecil sambil diaduk-aduk agar tidak gosong. Jika sudah mulai berbusa begini, artinya bumbunya itu sudah matang ya. Sementara untuk durasi memasaknya ini, tadi itu sekitar 8-10 menit saja. Oke guys, sekarang ini saya pindah ke wajan besar agar bisa muat keripik banyak. Kemudian jangan lupa masukkan bubuk kaldu dan garam, aduk rata. Nah, langsung saja dimasukkan keripiknya.
Lalu masukkan juga gula halus dan bubuk kencur. Baru terakhir kita masukkan remukan daun jeruk. Aduk rata. Dan jika dirasa semua bumbu itu sudah benar-benar rata, matikan api, selesai. Selagi hangat, jangan lupa tes rasa. Jika dirasa kurang asin, bisa ditambah bubuk kaldu atau garam sesuai selera. Dan jika sudah dingin, jangan lupa kemas keripik kaca dengan rapat agar tidak melempem. Nah, ini kan tadi yang versi bumbu basah. Selanjutnya, kita bikin juga untuk versi bumbu keringnya ya. Jadi sebenarnya sih untuk bumbu keringnya ini teorinya itu sama dengan membuat bumbu seblak atau kerupuk jablay yang pernah kami bagikan sebelumnya. Bahan bumbu kering yang dibutuhkan yaitu 1 sendok teh bubuk cabai kering dan 1 sendok teh bubuk bumbu tabur rasa sesuai selera. Dan ini saya menggunakan bumbu tabur rasa balado. By the way, untuk takaran cabenya ini emang sengaja tidak banyak karena keripik yang kita gunakan itu kan sangat tipis. Jadi kalau kebanyakan cabai sedikit saja itu pedasnya sudah nggak karuan ya. Kecuali kalau emang kalian itu suka dengan rasa pedas yang sangat nampol. Oh no! 1 sendok teh kaldu bubuk royco atau bisa diganti dengan garam. 1-2 sendok teh bawang putih goreng yang sudah dihaluskan. 1/4 sendok teh kencur bubuk. Dan ini bubuk kencurnya itu sudah disangrai ya, agar tidak langur. 1/2 sendok teh gula halus sesuai selera. 3-5 lembar daun jeruk purut yang sudah digoreng kering dan diremuk halus. Oke guys. Selanjutnya, siapkan keripik kaca yang sudah matang sekitar 200-250 gram. Jadi, bumbu tadi itu cukup untuk takaran keripik dengan berat sekitar 200-250 gram. Catat. Tabur semua bumbu tadi. Aduk rata. Selesai. Yang ini juga sama enaknya dengan yang tadi. Dan pastinya juga lebih sehat karena tidak mengandung minyak sama sekali. Cuma kalau misalnya kalian itu lebih suka dengan tekstur keripik yang berminyak dan moist, sebaiknya saat memanggang keripik ini ditambahkan minyak goreng sesuai selera. Bisa 3, 4, atau 5 sendok makan per takaran keripik 250 gram. Dengan begitu, maka rasa keripiknya itu sudah pasti jadi lebih gurih dan lebih renyah. Catat. Dan by the way, kalau kalian sendiri lebih suka yang versi kering atau yang basah nih? The choice is in yours. Oke guys, selanjutnya tips dan trik seputar keripik kaca bumbu basah dan kering. Saat pencampuran bumbu kering agar lebih maksimal, tempatkan di baskom seperti ini lalu kocok hingga rata. Untuk penggunaan gula halus, sebaiknya secukupnya saja ya. Enggak perlu yang banyak-banyak, karena jika terlalu banyak seperti ini, maka hasilnya keripik kaca menjadi beladus kayak gue. Alias apa ya kalau bahasa Indonesianya itu? Jadi keruh lah yuk, keruh.
KERUH alias buta kayak gue. Masa orang ngerti karo bahasane dewek? Ana maning lah. Jan, ngisin-ngisin awang ngapak wae rekane lah yuk. Oke. Jadi warnanya itu terlihat keruh atau terkesan jadi doff gitu, nggak yang clear. Seperti ini nih hasilnya. Beningnya itu kurang greget ya, gara-gara kebanyakan gula. Catat. Saat membuat bumbu basah, untuk penambahan gula dan bubuk kencur itu sebaiknya tidak ditambahkan di awal ya guys. Karena hasilnya itu jadi rawan menggumpal dan gosong. Seperti ini nih contohnya. Jadi sebaiknya untuk gula dan bubuk kencur itu ditambahkan setelah keripik kacanya tercampur rata dengan bumbu. Catat. Saat menumis bumbu sebaiknya bumbu ditumis sampai asal matang saja ya guys. Menumisnya itu cukup sekitar 8-10 menit saja. Jadi ketika bumbunya itu sudah mulai berbusa, artinya bumbunya itu sudah cukup matang dan siap dicampur dengan keripik kacanya. Karena jika terlalu lama ditumis, maka bumbu akan mengeras dan kering. Efeknya ya hasil keripik kaca jadi rawan menggumpal seperti ini. Catat. Untuk hasil keripik kaca yang renyah empuk, sebaiknya gunakan keripik kaca yang bertekstur tipis seperti ini. Jadi jika ada beberapa yang teksturnya itu terlalu tebal seperti ini, sebaiknya disortir dulu ya. Ini saya kan waktu itu bikin 1 kilogram keripik kaca. Nah ternyata ada beberapa yang menggilasnya itu agak ketebalan. Jadi ini sengaja saya pisah, enggak dibuat jadi keripik kaca, dan agar tidak mubazir ya ini saya goreng biasa seperti halnya menggoreng kerupuk. Tuh ternyata hasilnya juga mantap dan renyahnya juga dapat ya. Yakin Jan, wajahnya api kretung deneng lah yuk, sampai kinclong ngireng jateng kayak gue lah. Kayak cemendil wedus lah. Asem banget lah, ngenyek banget kok ya jadi wong. Dia maneman warisan sekang mertua gie lah yuk. Oke guys, untuk 1 kilogram resep keripik kaca dengan bumbu basah, saya hitung-hitung modal totalnya itu sekitar Rp32.000. Sementara untuk harga jualnya 1 kilogram keripik kaca yang sudah dibumbui itu harganya sekitar Rp55.000 sampai Rp100.000 per 1 kilogram. Wah, lumayan banyak kan ya? Tuh lihat kalau dibungkus begini terlihat cantik. Ini dikemas 200 gram harganya jadi Rp14.000. Artinya 1 kilogram itu kisaran Rp70.000. Atau kalau dibuat ekonomis bisa dikemas kecil-kecil begini dengan harga Rp2.000 saja dengan berat 20 gram. Artinya per 1 kilogram itu dijual dengan harga Rp100.000. Wow, amazing. Intinya sih, kalau mau buat usaha silahkan di packing dan dijual disesuaikan dengan modal yang kita keluarkan dan pangsa pasar yang kita punya. Catat. Oke guys, demikian tadi cara membuat keripik kaca bumbu basah dan bumbu kering ala The Hasan video. Semoga bermanfaat and I hope you guys enjoy this tutorial today. Thank you so much for watching. See you guys next time. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.